Haleluya, haleluya, shalom blessed people. Kiranya berkat dan damai sejahtera Allah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus menjadi bagian kita sepanjang hari ini. Bersama saya Pendeta Theodorus dari channel Rumah Berkat House of Blessing. Tema kita hari ini adalah menanggapi masalah tanpa membuat masalah. Firman Tuhan terambil dari Injil Lukas pasal 9 ayat 51 sampai 56. Mari kita baca bersama firman Tuhan. Ketika hampir genap waktunya Yesus diangkat ke sorga, ia mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem, dan ia mengirim beberapa utusan mendahului dia. Mereka itu pergi, lalu masuk ke suatu desa orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatunya baginya. Tetapi orang-orang Samaria itu tidak mau menerima dia karena perjalanannya menuju Yerusalem. Ketika dua muridnya yaitu Yakobus dan Yohanes melihat hal itu, mereka berkata, "Tuhan, apakah engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka?" Akan tetapi ia berpaling dan menegur mereka. Lalu mereka pergi ke desa yang lain. Saudara dikasih dalam Tuhan, cerita ini hanya dituliskan oleh Lukas, jadi tidak terdapat di Injil yang lain. Hal ini menceritakan tentang Yesus yang menyadari bahwa waktunya sudah sangat dekat. Ia harus menggenapi misi utamanya untuk mati di atas kayu salib, ya. Jadi maksud tujuannya ke dalam dunia kan untuk menebus manusia yang telah jatuh ke dalam dosa, sehingga satu-satunya cara adalah Yesus harus mati di atas kayu salib, dan itu akan terjadi di Yerusalem. Nah, untuk menuju ke Yerusalem, Yesus dan para murid harus melewati sebuah desa di Samaria. Sebetulnya orang-orang Yahudi, mereka yang biasanya suka berkonflik dengan orang-orang Samaria, karena orang Samaria sudah bukan orang Israel asli lagi sejak pembuangan oleh Raja Asyur setelah Samaria ditaklukkan. Maka orang-orang Yahudi kalau mau ke Yerusalem biasanya memilih berputar. Ya udahlah, sebab mereka nggak cocok, saudara. Kalau ketemu itu suka saling ngejek lah, suka saling merendahkan, suka saling menghina dan sebagainya. Pokoknya nggak cocok begitu. Nah, jadi ini bukan jalan yang sebetulnya kebanyakan orang lewat, tetapi Yesus mau melewati daerah itu. Kemudian ia mengutus beberapa muridnya untuk mempersiapkan di sini. Artinya Yesus kemungkinan akan bermalam di situ atau menginap, atau mungkin bahkan sekedar singgah dan makan sebelum melanjutkan perjalanan ke Yerusalem. Nah, masalahnya kemudian adalah orang-orang di desa itu tidak mau menerima Yesus, ya, di ayat 53. Alasannya karena Yesus mau ke Yerusalem. Ada penafsir yang mengatakan kemungkinan mereka tuh agak kecewa, ya, karena mereka sebetulnya maunya Yesus ya mampir dulu lah di bait Allah yang ada di Yerusalem. Di Samaria. Nah, bait Allah di Samaria ini buatan Yerobeam, ya, pada zaman pasca Salomo mangkat. Tetapi orang Israel hanya mengakui bahwa bait Allah yang suci yang ditetapkan Tuhan itu hanya ada di Yerusalem. Nah, singkat cerita, bahwa dengan peristiwa itu, penolakan itu, maka marahlah dua murid utama Yesus, yaitu kakak beradik yang namanya Yakobus dan Yohanes. Mereka ini memang terkenal temperamental. Karena itu mereka diberi gelar, ya, dijulukin anak-anak petir karena emosional banget. Nah, reaksi mereka atas penolakan itu adalah mereka meminta di ayat 54, "Tuhan, apakah engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka?" Lihat, saudara, tanggapan mereka ini luar biasa emosional, ya. Nah, saudaraku, apa yang mereka mau lakukan ini sesungguhnya adalah penyalahgunaan kuasa, ya. Memang sebagai murid Yesus, sebelum-sebelumnya mereka diberikan kuasa untuk dapat menyembuhkan orang sakit, ya, menolong orang-orang yang lemah. Tetapi kemudian mereka karena emosi mau menggunakan kuasa Roh Kudus itu, kuasa Tuhan itu, untuk menghakimi orang-orang Samaria, ya. Jadi ini yang kemudian Yesus tegur, bahwa mereka nggak ngerti bahwa kuasa itu bukan untuk menghakimi apalagi membunuh. Karena nanti mereka akan sadar setelah kebangkitan Yesus, ya, setelah hari Pentakosta itu, maka mereka ingat bahwa kuasa yang diberikan oleh Yesus, yaitu Roh Kudus, itu akan mereka bawa
akan mereka gunakan dimulai dari Yerusalem dan termasuk Samaria juga, bukan? Untuk apa? Untuk bersaksi tentang Yesus, menyampaikan Injil keselamatan, dan membawa kehidupan bagi umat manusia, termasuk orang-orang Samaria yang pernah menolak Yesus itu. Nanti mereka akan sadar akan hal itu. Nah, ini menjadi pelajaran kita, saudara, bahwa ketika kita ditolak oleh orang lain, paling tidak pendapat kita, pandangan kita, ya, apa reaksi kita? Nah, sekarang ini lagi banyak, saudara, jangan kita bicara yang di luar Kristen, ya. Sesama Kristen luar biasa saling menghakimi, saudara, di channel YouTube seperti yang saya sampaikan ini. Kalau saudara menonton, itu betapa saling serang antar pendeta yang satu dengan pendeta yang lain, teolog yang satu menyerang teolog yang lain, ya, saling menghakimi, sesatlah, oh kamu akan mati, kamu, oh segala macam begitu. Nah, ini sebuah tanggapan yang menunjukkan seringkali bukan karena landasan kasih, tetapi karena emosi. Ya, pandangan teologi saya diusik oleh teolog yang lain. Ya, kemudian ada yang mengatakan itu nggak alkitabiah. Tidak mungkin penglihatan seperti itu akan terjadi karena tidak sesuai dengan Alkitab, bla bla dan sebagainya. Ada teori ini, teori itu, saling menghakimi, saudara. Itu sesama Kristen, ya. Jadi reaksi, dan itu ditonton oleh semua orang yang menonton channel mereka. Itu bisa orang Kristen, bisa juga orang non-Kristen. Apakah jadi berkat ataukah jadi sandungan hal itu? Nah, ini sesuai dengan tanggapan kita, saudara. Jangan sampai kita menanggapi satu masalah dengan kita membuat satu masalah baru. Belum lagi adu debat dengan agama-agama lain, ya, khususnya dengan saudara Muslim, ya. Para ahli teologi kemudian berdebat keras, ya, membela, berapologet, membela ajaran Kristus yang benar. Saudaraku, di ayat ini Yohanes dan Yakobus mencoba membela reputasi Yesus, mencoba membela Yesus, tetapi justru Yesus tegur mereka. Mengapa? Karena Yesus tidak perlu dibela. Orang-orang Samaria, mereka tidak punya pemahaman yang sama dengan murid-murid dalam pengenalan akan Yesus. Demikian juga orang-orang Yahudi, tetapi Yesus nggak pernah mau berdebat untuk hal-hal yang remeh-temeh seperti ini. Ya udah, biarin aja. Nah, saudaraku, bagaimana dengan kita, ya, di sosial media? Ketika saudara mungkin waktu melihat Facebook, Instagram, atau Twitter, kemudian saudara melihat ada orang yang berbeda pendapat dengan saudara, dan bahkan ada mungkin kenalan saudara yang kemudian berbicara kata-kata kasar, menuding, memfitnah, yang saudara merasa, kok kayaknya ke gua nih, karena kemarin gua baru ngomong soal ini sama dia. Lalu kita tersinggung. Kemarin saya baru lihat di status WA, ya, 2 orang yang masih bersaudara tapi berlainan agama, kemudian saling sindir menyindir di status WA mereka karena ketersinggungan, ya. Mereka nggak mau ribut secara langsung, tapi bermainnya di medsos, saudara. Dan masalah itu bukan soal mereka berdua, jadi akhirnya menjadi menjadi berita bagi semua orang bahwa mereka sedang berseteru. Nah, sebagai anak Tuhan, mari kita bereaksi dengan bijak. Khususnya kita orang Kristen yang sudah kenal firman Yesus. Kasih itu dikedepankan, bukan emosi, apalagi bermaksud untuk menggunakan kuasa, ya. Kuasa Roh Kudus itu untuk memberitakan kabar baik, untuk bersaksi tentang Yesus dan kasih dan kuasa keselamatan di dalam Dia. Kuasa Roh Kudus adalah untuk membawa atau memberikan kehidupan, bukan untuk mematikan. Jadi saudara, mari gunakan iman kita untuk berdoa, untuk mengampuni kalau kita merasa bahwa mereka menyerang kita. Jangan gunakan medsos kita justru untuk menghakimi orang lain yang kita rasa berseberangan pendapat atau pandangan dengan kita. Jadi gunakan dengan bijak medsos kita justru untuk jadi berkat. Saya sendiri tidak bisa menghindari bahwa pandangan-pandangan saya akan selalu diiyakan atau disukai orang. Bahkan renungan-renungan seperti ini, saudara, tetap aja ada yang
dislike, ada jempol ke bawah. Bahkan ketika ada satu topik yang mencapai jumlah viewernya ribuan, di sana ada beberapa pandangan di kolom komentar itu yang mengejek dan sebagainya. Dan saya menganggap itu biasa saja, karena youtuber juga yang sudah ngerti, ya inilah dunianya saudara. Nah apalagi soal mereka yang tidak mengenal Yesus. Jadi bagi saya itu bukan masalah. Ketika editor saya berkata apakah ini perlu dihapus, saya bilang nggak usah, biarin aja, itu biasalah. Yesus aja ditolak, apalagi cuman saya pemberita firman, biarin aja. Biarkan, ini urusan kita dengan Tuhan adalah urusan kita bersaksi tentang Dia, bukan untuk menghakimi orang yang berbeda pandangan dengan kita, mereka yang menolak Yesus, bahkan sesama Kristen yang menolak doktrin yang saya anut. Biarkan saja, ya. Yang jelas kita mau memberkati orang lain. Mari saudara, tanggapi setiap persoalan hari-hari ini dengan kata seorang politisi, biar kepala panas, hati tetap dingin, atau hati boleh panas, kepala tetap dingin. Jadi mari kita tetap mengedepankan kasih dan akal sehat kita sebelum kita menggunakan jari-jari kita yang berkuasa untuk menulis di sosmed, apakah itu untuk memberkati ataukah mengutuk. Saudara adalah penentunya. Tuhan Yesus memberkati saudara, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa di vlog berikutnya. Mari kita satu dalam doa. Bapa di sorga, setelah kami dengar firman Allah, kami dapat merenungkan kembali, ya memang Tuhan, secara jujur mungkin kami seringkali tersinggung, mungkin seringkali kami juga baper, kami seringkali terbawa dengan emosi Tuhan ketika ada persilangan pendapat di antara kami, antar keluarga, antar sesama jemaat, antar sesama tetangga, antar sesama rekan kerja dan sebagainya. Tuhan, ampuni kami. Tolong kami Tuhan agar kami dapat bersikap benar sebagai orang Kristen bagaimana menanggapi persoalan atau perbedaan pendapat dalam kehidupan kami, sehingga kami bisa lebih baik lagi untuk dapat justru menjadi saksi dan mencerminkan kuasa kasih Kristus, bukan kuasa untuk menghakimi orang lain. Bapa dalam sorga, kami mau bekerja dengan tuntunan Tuhan sendiri sepanjang hari ini, sehingga kami dapat memberkati orang lain lewat apa yang kami kerjakan. Memberkati presiden sampai RT, memberkati gugus tugas, tenaga medis, mereka yang berusaha keras. Tuhan, Engkau memberkati agar Indonesia segera bebas dari COVID-19, memberkati dengan kesembuhan mereka yang sedang sakit karena COVID atau karena penyakit-penyakit lainnya. Tuhan jamah mereka, setiap yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan renungan hari ini, Tuhan jamah satu persatu dimanapun mereka, di dalam nama Yesus. Ini doa sembahyang kami siap beraktivitas dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin.